Amerika terus dilanda fenomena aneh. Trump tak bisa melawan alam, jalanan Amerika membeku, Amerika dibuat lumpuh. Sejak menjabatnya, Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat menggantikan Joe Biden, nampaknya Amerika tak berhenti diterpa masalah baru oleh alam. Bagaimana tidak, sejak awal Januari lalu, alam seakan tak memihak dengan Donald Trump. Saat kota Los Angeles yang indah harus luluh lantah oleh kebakaran yang melumpuhkan satu kota. Dilansir dari Tempo, setidaknya 29 orang tewas dalam 2 kebakaran tersebut. Rinciannya adalah 17 orang tewas dalam kebakaran di Elton dan 12 dalam kebakaran Palisades menurut pemeriksaan medis daerah Los Angeles. Penyebab resmi kebakaran sedang diselidiki menurut Cal Fire, kantor pemadam kebakaran California. Kebakaran Elton melanda daerah kantong kaki Bukit Lembah San Gabriel yang berbatasan dengan Hutan Nasional Angeles yang luas dan bergunung-gunung saat angin kencang mendorong api menuruni bukit dan masuk ke pemukiman penduduk di perkotaan. Bencana itu menghancurkan 9.418 bangunan dan merusak 1.073 bangunan. Banyak di antaranya adalah rumah berusia seabad di Altadena, komunitas inklusif yang dikenal dengan para profesional dan seniman kulit hitamnya. Banyak bangunan arsitektur bersejarah termasuk Andrew McNally House dan Zan Grey Estate hancur menurut Los Angeles Conservancy. Bahkan kebakaran ini baru bisa dipadamkan setelah berjalan 3 minggu. Itu pun berkat dibantu oleh pemadam kebakaran dari Meksiko. Badan Peramal Cuaca Swasta AccuWeather memproyeksikan kerusakan dan kerugian ekonomi lebih dari 250 miliar US dollar. Masalah pemulihan Los Angeles belum selesai. Kali ini Trump juga kembali mendapatkan masalah baru ketika Amerika mengalami cuaca buruk dengan badai yang menghantam beberapa kawasan negara bagian. Uniknya, bencana ini terjadi ketika Donald Trump baru saja mengatakan akan memindahkan warga Gaza ke Jordania serta Mesir untuk melakukan perbaikan secara luas wilayah tersebut. Dan karena statement yang Trump katakan ini membuat Amerika kembali dihukum oleh alam pada pertengahan Februari tahun ini. Banjir dan salju tewaskan warga Amerika Serikat. Menurut pihak berwenang, 9 korban tewas termasuk seorang ibu dan seorang anak berusia 7 tahun setelah mobil mereka terjebak di banjir yang tinggi. Sementara ratusan orang harus diselamatkan dari banjir. Gubernur Kentucky Andy Beshear mengatakan badai juga telah memutus aliran listrik ke sekitar 39.000 rumah dan mengatakan angin kencang di beberapa daerah dapat memperparah pemadaman listrik. Bob Oravec, meteorologis di National Weather Service, menyebut beberapa bagian Kentucky dan Tennessee mengalami curah hujan hingga 150 mm sepanjang akhir pekan. Yang memperkirakan Amerika Serikat akan mengalami peristiwa pusaran kutub yang terdingin dan pegunungan Rocky Utara dan dataran utara akan menjadi wilayah pertama yang mengalaminya. Kejadian ini ternyata tak terjadi di satu wilayah saja. Pasalnya cuaca buruk terus melanda semua sendi kehidupan di hampir seluruh negara bagian Amerika Serikat. Dilansir dari laman CNN Indonesia, pipa utama di Detroit, Amerika Serikat jebol dan menyebabkan banjir air es di sejumlah area. Luapan air bercampur es itu diduga karena cuaca ekstrim. Juru bicara pemerintah Detroit John Roach mengatakan pihak berwenang masih mencari tahu penyebab insiden itu. Penyebab pastinya belum diketahui, tetapi kemungkinan besar merupakan kombinasi dari infrastruktur yang menua dan suhu yang sangat dingin, kata Roach dikutip NBC. Saat itu, suhu mencapai titik terendah dengan 1,4 derajat Fahrenheit atau minus 17 derajat Celcius. Wali kota Detroit Mike Duggan mengatakan kebocoran pipa itu terjadi sekitar pukul 3.30 waktu setempat pada Senin 17 Februari. Imbas kejadian ini, banjir menggenangi area 1020 Bear Street hingga meluas North Green Street. Selain itu, kebocoran pipa juga menyebabkan 400 rumah terdampak. Demikian dikutip NBS News. Sekitar setengah dari angka itu mengalami banjir di ruang bawah tanah dan tak ada pemanas kayu.
Selain itu, sekitar 300 penduduk Detroit pindah ke hotel atau rumah kerabat yang lebih aman. Banyak mobil yang terparkir di jalanan juga. Di sisi lain, dampak dari kebakaran hebat di Los Angeles bulan lalu ternyata menimbulkan masalah baru di Pantai Indah di Los Angeles. Pantai Negara bagian Willroach merupakan salah satu hamparan pasir yang paling dikenal di dunia berkat film klasik kultus global Baywatch. Namun kini pantai ikonik itu dikelilingi reruntuhan rumah-rumah dan pohon palem yang terbakar. Tempat parkirnya menjadi tempat pemilihan limbah berbahaya dari kebakaran hutan. Para gadis pantai itu telah digantikan oleh petugas Badan Perlindungan Lingkungan yang mengenakan pakaian hazmat yang memilah-milih baterai mobil listrik yang meleleh dan limbah berbahaya lainnya sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Kebakaran Palisades dan Ayrton menghasilkan puing dalam jumlah yang sangat besar, diperkirakan mencapai 4,5 juta ton. Sebagai perbandingan, kebakaran dahsyat dimulai tahun 2023 menghasilkan sekitar 400.000 ton menurut Korps Zeni Angkatan Darat Amerika Serikat. Hal inilah yang bisa menjadi bumerang bagi Amerika sebab jika limbah baterai ini tak dikelola dengan baik, bisa jadi Los Angeles akan mengalami krisis air bersih dalam 2-3 bulan mendatang.